Ya, selamat datang di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis dari dapur lurus. Seperti ini untuk sandangannya. Dia menggunakan style Surakarta ya. Mulai dari dedernya masuk ke dalam deder Yudowinatan dengan bahan kayu kemuning bang dan garap cukup bagus. Dia cukup dalam walaupun tidak begitu detail cubitannya, dan juga keseimbangan dari garapnya juga bagus. Begitu, dilengkapi juga dengan mendak kendit bahan kuningan, tapi ini mendaknya mendak murah ya, mendak biasa ya. Ini mendak kuningan cetakan atau biasa disebut dengan kuningan cor. Begitu, jadi nanti kalau ada yang memari, saya sarankan untuk diganti mendaknya, karena deder sudah lamen atau lawasan, warangkannya juga lamen lawasan, pendok juga sama lamen. Jadi biar afdol, mendak juga diganti lawasan juga. Oke, untuk warangkannya dia terbuat dari kayu timoho dengan peletnya masuk apa ini ya, nanti bisa dicek sendiri untuk peletnya, karena saya tidak begitu hafal dengan pelet kayu timoho. Yang saya hafal hanya kendit, karena ciri khasnya pasti garis melingkar. Oke, untuk warangkannya dia tidak iras, jadi ada sambungan pada bagian gandar dan juga pelaannya. Untuk pendoknya sendiri dia model belewah polos, bahan mamas ya, bahan mamas, belewah polos tanpa cokitan sama sekali, masih utuh, hanya sedikit ada luka di sini, legok atau dekok bahasa Jawanya. Begitu. Untuk pada bagian ujung dia lubang sedikit, sisi satunya aman, masih utuh. Begitu untuk sandangannya. Saatnya kita lihat untuk kerisnya. Kita buka terlebih dahulu. Keris ini memiliki dapur sempaner ya. Dia masuk ke dalam dapur sempaner, yaitu salah satu dari dapur keris lurus yang secara penampakannya dia hampir mirip dengan dapur Kolomisani, Sinom dan juga sempaner dan juga Tumenggung. Keris sempaner dia dengan rician sekar kacang, jalen, lambe gajah, pejetan, dan greneng, serawean dan greneng. Selesai, dia lurus. Jadi tanpa ada sogokan, baik sogokan depan maupun sogokan rangkep, sogokan depan belakang. Jadi dia polos, tidak ada sogokannya. Nah, pembedanya adalah kalau di dapur Tumenggung dia sogokan satu, kalau di dapur Sinom dia sogokannya dua,
depan belakang. Kalau misalnya nih dia sogokan depan belakang dan juga lambe gajahnya tambah 1, jadi lambe gajahnya ada 2. Begitu. Jadi ini polos untuk keris sempaner. Nah, dari pamornya sendiri dia masuk ke dalam pamor waswutah atau beras tumpah. Untuk secara filosofi monggo dicari sendiri untuk filosofinya, karena sudah banyak yang membahas tentang filosofi dan bukan kapabilitas saya untuk membahas perihal filosofi. Begitu. Tangguhnya sendiri dia masuk ke dalam tangguh Mataram Amangkurat. Jadi secara garap ini tergolong garap bagus, besinya juga bagus materialnya. Karena belum diberi minyak saja, kita sudah bisa melihat gradasi besi yang dimiliki sama keris ini. Sudah terlihat tapennya, sudah kita bisa melihat letak atau pembatas daripada baja dan besinya. Begitu. Ditambah lagi dengan pamor, walaupun putus-putus, walaupun tidak bisa dinikmati secara jelas gambar dan visualnya, tapi yang bisa kita nikmati dari pamornya adalah materialnya. Menyala bro. Ya, pamornya menyala. Begitu, putih, bersih. Ya, tadi untuk secara keseluruhan dan juga kondisi besi kering, kita bisa melihat keindahan atau kualitas daripada tempanya, dan juga tentunya ada sumbangsih daripada material yang digunakan juga material bagus. Gitu. Setelah ini kita akan coba pemberian minyak, tapi sebelum itu kita masuk ke sesi pengukuran dimensi terlebih dahulu. Kita akan ukur panjang bilah seperti biasa dan juga gonjonya, serta kita akan buka jedernya untuk menyaksikan dan melihat bagaimana kondisi dari besinya. Oke, untuk panjang bilahnya dia berada di 34,5 atau 34,5. Oke. Dan untuk gonjonya terlihat panjang. Jika seperti ini biasanya ada di 9. Ya, pas di 9. Pas di 9 cm untuk gonjonya. Oke. Kita masukkan ke dalam warangka terlebih dahulu. Setelah itu akan kita lihat, kita buka dulu dedernya. Kita akan lihat kondisi besi biar sama-sama enak. Jenengan juga bisa melihat, siapa tahu ada yang mengharuskan atau kriteria keris yang dikoleksi jenengan itu besinya harus orisinil mas, besinya tidak boleh ada sambungan atau serumbung atau apalah bahasanya, karena untuk menjaga daripada koleksi kita yang orisinil memang hal-hal seperti itu memang dibutuhkan. Hal-hal yang mendetail, baik itu dari besi, baik itu dari gonjo mungkin. Jadi kita harus saksikan dan teliti untuk melihat keorisinilitasannya. Oke, seperti ini kondisi dari besinya. Dia masih utuh, masih utuh tanpa adanya sambungan, masih orisinil. Yang saya maksud utuh tadi utuh ininya ya, tanpa ada tambalan ya, tanpa ditambal, tanpa diserumbung. Dia masih orisinilnya. Bagian hubungan juga sama, terlihat pada bagian lubang gonjo ke besinya masih utuh. Tapi jika kita melihat dari ujung
ujung besinya sepertinya ini kena korosi dan patah. Walaupun kalau kita melihat dari proporsi bilah, ini hanya sedikit, paling tidak hanya 1 cm. Jadi ini hanya hilang 1 cm sepertinya, karena jika melihat dari bekasnya ini kok ada bekas patah sedikit, karena biasanya jika panjang di sekitar 35an itu besi tidak mungkin kurang dari 6 cm. Sedangkan ini besinya berada di, ya betul sekali, besinya berada di 5,5 cm. Berarti memang dia berkurang sekitar 1 sampai 1,5 cm lah berkurangnya, maksimal di 2 cm. Jadi ada sekitar 1 cm yang hilang atau patah. Begitu. Oke, saya rapikan terlebih dahulu, lalu akan kita lihat bersama-sama. Keris ini diberi minyak dan kita akan lihat bagaimana materialnya, kita akan lihat bagaimana pamornya. Jadi kita akan mencoba mengeluarkan karakter sesungguhnya dari material besi, baja, dan pamornya. Oke, sudah rapi. Sudah saya rapikan kembali dan saatnya kita lihat pemberian minyaknya. Seharusnya menjadi lebih cakep, lebih nampak lagi di saat kondisi bilah basah ya, karena kita tadi sudah melihat dalam kondisi kering saja kita bisa melihat dengan jelas gradasi besinya, gradasi bilah antara besi dan bajanya. Ya, ini akan saya coba dulu, kita beri minyak separuh atau hanya setengah saja. Ya, ini kondisi bilah di saat diberi minyak. Dan ini yang masih kering. Dalam satu sisi bilah yang sama, setengah saya beri minyak, setengah tidak saya beri minyak, untuk melihat seperti ini. Menjadi lebih keluar lagi pamornya, lalu untuk gradasinya menjadi lebih ketara lagi, lebih terlihat jelas. Dan ini sisi sebaliknya. Sisi sebaliknya yang belum saya beri minyak. Nanti bisa dibandingkan ini sebelum diberi minyak dan ini sudah diberi minyak. Oke, saya fullkan terlebih dahulu untuk pemberian minyaknya biar kita juga enak melihatnya. Nah, tadi hanya untuk pembanding. Oke, seperti ini. Wow, pulon sekali, terlihat lumer besinya setelah diberi minyak. Terlihat ya gradasinya ya, gradasi besinya ya. Ini secara keseluruhan dan detail.
Kris ini saya maharkan di 4,5 juta atau 4.500.000 rupiah. Tentunya masih bisa nego kok, santai saja. Bukan harga pasti. Masih bisa digoyang sedikit, tidak masalah. Dan jika pembelian ada di saya atau pembelian di saya, nanti akan saya beri bonus untuk kris ini. Bisa mungkin nanti singep atau minyak. Jadi saya bagi-bagi minyak dan juga singep. Tidak apa. Dan juga untuk ongkir nanti saya yang tanggung selama masih berdomisili di Indonesia, entah di luar pulau ataupun di dalam Pulau Jawa. Untuk ongkos kirim saya yang nanggung. Itu memang sudah kebijakan daripada saya. Jika ada transaksi di dunia kris, itu nanti ongkos kirim gratis, ya tinggal dikirim saja, begitu. Tapi kalau di luar negeri atau mungkin ada sedulur-sedulur yang memang orang Indonesia tapi tinggalnya di luar negeri, nah itu nanti ongkos kirim ditanggung oleh panjenengan karena cukup mahal untuk ongkir di luar negeri. Seperti itu. Oke, pembahasan kali ini saya tutup. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga sudah menyaksikan. Demikian, matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.